Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Hubungan Masyarakat akan menjelaskan tentang media relations serta kegiatan yang bisa dilakukan oleh public relations dalam menjalin hubungan baik dengan media. Media relation atau hubungan media membina hubungan baik dengan kalangan pers yang mengelola media cetak, surat kabar dan majalah, media elektronik, radio dan televisi, dan media massa online, newspaper online, dan magazine online. Ardianto 2011. Hubungan pers adalah usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran yang maksimal atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Frank Jeffkin 2004. Prinsip-prinsip media relation. Yang pertama, memahami dan melayani media. Kedua, membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya. Ketiga, menyediakan salinan naskah, berita, dan foto. Keempat, membangun hubungan personal yang kokoh. Kelima, jangan menyalahkan redaktur jika sesuatu berita tidak muat. Keenam, jangan melebih-lebihkan atau mewarnai suatu berita. Organisasi media. Yang pertama, media pers, yaitu media massa yang terbit di tengah publik. Kedua, audiovisual, yaitu perekaman gambar dan suara di slide atau kaset video. Ketiga, radio, semua jenis siaran yang dipancarkan secara luas. Keempat, televisi, media yang menampilkan informasi secara visual dan suara. Kelima, pameran, yaitu sarana untuk publikasi kepada masyarakat luas. Keenam, media cetak, yaitu informasi biasa atau produk perusahaan berupa brosur dan selebaran. Ketujuh, penerbitan buku khusus, yaitu pendukung dari jasa atau produk perusahaan. Kedelapan, surat langsung, yaitu penyampaian pesan yang ditujukan pada perorangan atau lembaga. Kesembilan, pesan-pesan lisan, yaitu penyampaian pesan yang ditujukan langsung atau tatap muka dalam suatu acara tertentu. Kesepuluh, pemberian sponsor, yaitu penyediaan dana atau dukungan tertentu untuk penyelenggara kegiatan. Dan yang terakhir, ke-11, jurnal organisasi, yaitu terbitan yang dikeluarkan perusahaan untuk menjangkau publik. Nilai berita. Untuk nilai berita sendiri terbagi menjadi 10 poin. Yang pertama ada magnitude, yang kedua ada signifikan, yang ketiga ada timeliness, yang keempat ada proximity, yang kelima ada prominence, yang keenam ada impact, yang ketujuh ada conflict, yang kedelapan ada human interest, yang kesembilan ada unusualness, yang kesepuluh ada sex. Untuk
signifikan sendiri, penting artinya menyangkut kepentingan khalayak banyak. Seberapa penting arti suatu peristiwa bagi publik, atau apakah peristiwa itu penting diketahui oleh masyarakat. Contoh dari signifikan itu sendiri adalah wabah penyakit, kenaikan harga barang, bencana alam, dan sebagainya. Semakin penting peristiwa tersebut bagi publik, maka semakin tinggi nilai suatu berita. Selanjutnya ada timeliness atau aktualitas. Nilai berita timeliness disebut juga actuality, immediacy, dan new news, yang artinya kebaruan, yakni baru saja terjadi. Contohnya, peristiwa yang akan dan sedang berlangsung atau suatu peristiwa yang baru saja terjadi. Semakin aktual sebuah berita, semakin tinggi pula nilai berita tersebut. Selanjutnya ada proximity atau kedekatan, yaitu peristiwa terhadap publik baik secara geografis, psikologis, maupun ideologis. Selanjutnya ada prominence atau tokoh dari berita atau seorang newsmaker. Ketokohan atau ketenaran akan membuat seseorang menjadi sumber berita. Peristiwa yang melibatkan public figure, artis, selebritas, pejabat, atau idola masyarakat selalu sangat menarik. Semakin terkenal seseorang, maka beritanya akan semakin bernilai. Selanjutnya ada impact. Seberapa besar dampak suatu kejadian, seberapa banyak orang yang terkena dampak, seberapa luas dan seberapa lama dampak tersebut dirasakan. Semakin besar dampak dari suatu peristiwa, maka akan semakin tinggi pula nilai beritanya. Misalnya, berita terkait World War III dan COVID-19. Kegiatan-kegiatan dalam membina media relation. Kegiatannya antara lain, yang pertama, press conference atau konferensi pers atau media, diberikan secara simultan oleh seorang pejabat pemerintah atau non-pemerintah kepada sekelompok wartawan, dilaksanakan jika terjadi sesuatu yang sangat penting, bisa atas inisiatif lembaga ataupun atas permintaan media. Yang kedua, press tour diselenggarakan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk mengunjungi daerah tertentu sekaligus berwisata. Yang ketiga, news release atau press release, berita yang dibuat oleh staf press release dan diberikan pada wartawan dengan harapan bisa dimuat di medianya baik secara utuh maupun setelah diedit. Dibuat secara singkat dengan mengandung unsur what, when, where, why, who, how atau 5W tambah 1H. Yang keempat, special event, khusus sebagai suatu kegiatan press release yang penting yang mampu meningkatkan pengetahuan dan selera publik seperti peresmian gedung baru, open house, dan sebagainya, merupakan suatu publisitas atau teknik penyiaran berita dalam media massa mengenai peristiwa yang direncanakan tanpa membayar. Yang kelima, press luncheon, adakan jamuan makan siang bagi para wakil media atau wartawan sambil disampaikan informasi tertentu tentang lembaga. Dan yang terakhir adalah press briefing, biasanya diselenggarakan secara reguler oleh pejabat press release untuk menyampaikan informasi yang baru seputar aktivitas lembaga.